Bismillahirrahmanirrahim. Adalah Ramadan terakhir bagi kita. 11 dosa yang kebanyakan di bulan Ramadan tidur. tahun ini. Karena Ramadan ini waktu yang berharga loh Mas Adnan ya. Kalau masalahnya seperti yang disebutkan, maka puasanya sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sobat Bintang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan Islam dan iman. Sebelum kita masuki bulan Ramadan yang mulia, layak kiranya kita melihat kembali fenomena-fenomena Ramadan di tahun-tahun sebelumnya, supaya kita bisa melihat hal-hal yang perlu kita koreksi bersama pada Ramadan kali ini. Di antaranya yaitu fenomena pertama, yaitu tidak begitu perhatian terhadap tujuan utama puasa dan hikmah-hikmahnya. Puasa memiliki maksud dan tujuan. Di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Tujuan puasa adalah ketakwaan, bukan hanya sekedar menahan diri dari makanan, minuman, dan nafsu. Karena Allah Ta'ala tidak butuh puasa seperti ini. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Man lam yada' qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada' ta'ama wa syarabah. Barang siapa tidak meninggalkan perkataan keji dan dusta, serta melakukannya, Allah tidak butuh dengan puasanya. Hadis riwayat Bukhari. Bahkan, puasa yang benar dapat mencegah perbuatan maksiat, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, As-siyamu junnatun, fala yarfus wala yajhal. Puasa bagaikan perisai, janganlah berkata keji dan kotor dengan berbuat jahil. Muttafaqun alaih. Terkadang kita melihat sebagian orang berpuasa, tetapi tidak meninggalkan perbuatan haram, seperti kezaliman, permusuhan, hasad, dengki, ghibah, dan namimah, yakni menggunjing orang dan mengadu domba, serta melakukan perkataan jorok dan kotor. Fenomena kedua, malas mempelajari hukum-hukum puasa, adab, syarat, dan pembatal-pembatalnya, dengan tidak menghadiri majelis-majelis taklim, tidak bertanya tentang masalah puasa. Dalam hal ini, seseorang berpuasa dalam keadaan tidak memahami atau mungkin melakukan perbuatan yang dapat membatalkan puasanya, sedangkan dia tidak mengetahuinya. Padahal Allah Ta'ala berfirman, Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Surat An-Nahl ayat 43. Nabi SAW bersabda, Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan amalan yang tidak didasari perintah kami, amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim. Dan Nabi SAW juga bersabda, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Fenomena ketiga, kawan-kawan sekalian, menyanyiakan waktu puasa dan malam harinya dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan terkadang dengan sesuatu yang haram atau membahayakan puasanya. Sebagian orang banyak tidur di siang hari dan tidaklah bangun kecuali menjelang berbuka puasa. Padahal barang siapa banyak tidur, terluput darinya berbagai macam kebaikan. Sebagian lainnya menghabiskan waktunya dengan menonton sinetron dan telenovela yang di dalamnya banyak wanita yang bertabarruj, serta di dalamnya ada pemandangan yang menyelisihi adab dan syariat. Yang lainnya lagi, tidak meninggalkan berbagai pertandingan dan permainan, bahkan mungkin saling bertaruh, sehingga termasuk judi yang diharamkan. Ada pula yang begadang dengan bermain kartu atau ngobrol yang tidak bermanfaat, sehingga terjatuh pada sesuatu yang haram, seperti ucapan kotor, ghibah, dan namimah. Ada juga kawan-kawan yang begadang dengan bernyanyi
mempergunakan alat musik di bulan Quran. Yang lainnya ada yang mondar-mandir di mal atau jalanan. Di sisi lain, tidak sedikit ditemui banyak wanita tidur sampai siang hari, kemudian bangun mengerjakan tugas rumah dan dapur sampai maghrib. Kemudian setelah berbuka puasa, sibuk mendatangi dan duduk di mal-mal sampai larut malam. Fenomena keempat, memperbanyak makanan dan minuman serta berlebih-lebihan dengan beraneka ragam jenis makanan yang dapat menyebabkan seseorang menjadi kurang baik pencernaannya, sehingga merasa berat untuk beribadah dan malas melaksanakan sholat dan malas membaca Al-Quran. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma mal abnu Adam wi'an syarran min batn bihasab ibni Adam luqaimatan yukimna sulbah fa in kana fa'ilan fasulsun li ta'ami wa sulsun li syarabi wa sulsun li nafasi." Tidak ada tempat paling buruk yang dipenuhi isinya oleh manusia kecuali perutnya. Karena sebenarnya cukup baginya beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Kalaupun dia ingin makan, hendaknya ia atur dengan cara sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga lagi untuk nafasnya. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, dan At-Tirmidzi. Allah Ta'ala berfirman, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu." Makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Surat Al-A'raf ayat 31. Barang siapa berlebih-lebihan dalam makan dan minum, dia telah lalai dari salah satu hikmah puasa, yaitu menghindarkan tubuh dari pengaruh makanan dan minuman yang bisa memberatkan tubuh. Fenomena kelima, kawan-kawan sekalian, yaitu bubar terlebih dahulu sebelum imam selesai sholat malam di bulan Ramadan. Nabi SAW bersabda, "Innahu man qama mal imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu laylah." Siapa yang sholat bersama imam sampai dia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam penuh. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Kemudian Syekh Albani dalam Al-Irwa mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Jika imam melaksanakan sholat tarawih ditambah sholat witir, makmum pun seharusnya ikut menyelesaikan bersama imam. Itulah yang lebih tepat. Sobat Bintang, semoga Allah Ta'ala memberikan kita kemudahan untuk memperbaiki diri dan mengoreksi apa yang perlu kita perbaiki, sehingga kita menjadi pribadi yang baik dan beruntung di masa sekarang dan akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.